Ya, perkenalkan, nama saya Krisna Bagustiawan dan saya dari Minerba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri merupakan instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan juga berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU Nomor 30 Tahun 2020 tentang ASN, khususnya pada pasal ke-31. Pada pasal 31 mencakup beberapa kriteria manajemen ASN, antara lain perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan juga karir, pengembangan kompetisi, pemberian penghargaan, dan juga pemberhentian. Sebagai kementerian teknis yang strategis, ASN di Kementerian ESDM dituntut tidak hanya profesional, tetapi juga harus adaptif terhadap isu-isu global seperti transisi energi, digitalisasi, hilirisasi, dan juga target net zero emission pada tahun 2060. Untuk tinjauan implementasi sendiri terdapat dua, yaitu pengembangan kompetisi dan juga pengelolaan kinerja. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi. Kementerian ESDM telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan juga sertifikasi, baik teknis maupun manajerial, melalui pusat pendidikan dan latihan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya. Program ini penting untuk mendukung penguasaan teknologi, energi baru terbarukan, tata kelola minerba, pelayanan publik berbasis digital, dan lain sebagainya. Namun masih ditemukan beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah aksesnya yang belum merata. ASN di pusat relatif lebih banyak mendapatkan kesempatan pelatihan dibandingkan ASN di daerah, yaitu seperti pada penghambat gunung api atau inspektur tambang di tiap-tiap provinsi. Lalu tantangan yang kedua adalah keterkaitan dengan kebutuhan jabatan. Sebagian pelatihan bersifat umum dan belum juga sepenuhnya berbasis analisis kesenjangan kompetensi, sehingga dapat menimbulkan adanya kompetensi gap. Saran dari saya adalah yang pertama, melakukan training need analysis yang konsisten agar pelatihan menjadi tepat sasaran. Yang kedua, memperluas platform e-learning untuk meningkatkan akses ASN yang ada di daerah. Yang ketiga adalah memberikan sertifikasi resmi setelah pelatihan agar meningkatkan kompetensi lebih terukur untuk kedepannya. Lalu, implementasi yang kedua adalah pengelolaan kinerja. Penilaian kinerja ASN di Kementerian ESDM telah mengikuti regulasi sasaran kinerja pegawai atau yang kita kenal dengan SKP. ASN diarahkan untuk menyelaraskan kinerja individunya dengan target unit kerjanya dan juga dengan organisasi. Namun, hal itu juga masih menghadapi tantangan. Yang pertama adalah SKP itu masih cenderung administratif, belum sepenuhnya mencerminkan outcome dari kinerja ASN itu sendiri. Lalu tantangan yang kedua adalah hubungan antara SKP individu dengan indikator kerjanya masih belum sepenuhnya terintegrasi. Dan tantangan yang ketiga adalah mekanisme monitoring lebih banyak dilakukan di akhir tahun, bukan secara berkesinambungan. Sehingga saran saya adalah yang pertama, mengoptimalkan performance dialog berkala dengan atasan dan juga dengan bawahan. Lalu yang kedua, saran saya adalah mengembangkan dashboard kinerja digital untuk memantau progres secara real time. Dan saran saya yang terakhir adalah mendorong sistem reward dan juga punishment berbasis capaian kinerja nyata. Baik, terima kasih. Sehingga kesimpulan saya adalah implementasi manajemen ASN di Kementerian SDM sudah berjalan dengan cukup baik, khususnya pada aspek pengembangan kompetensi dan juga pengelolaan kinerja. Namun, untuk menghadapi tantangan strategis seperti transaksi energi, digitalisasi layanan publik, dan juga tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, masih diperlukan penguatan di beberapa sisi. Dengan memperluas akses pengembangan kompetensi dan juga memperbaiki sistem pengelolaan kinerja berbasis outcome, Kementerian SDM dapat melahirkan ASN yang lebih kompetitif, adaptif, dan juga profesional. Terima kasih banyak atas perhatiannya.